Halo, selamat siang sahabat trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara utuh apa itu yang namanya pola candlestick. Baik itu nanti candlestick yang memberikan indikasi atau sinyal bullish atau naik, ataupun sinyal candlestick yang memberikan petunjuk awal bahwa candle akan segera bearish atau turun atau sell. Nah, kenapa kita harus mempelajari banyak tentang candlestick? Karena candlestick ini adalah satu refleksi dari bentuk pergerakan market, di mana di sana permintaan dan penawaran itu digambarkan. Jadi terjadinya candlestick naik, candlestick turun, atau bullish dan bearish karena di situ ada permintaan dan penawaran. Permintaan makin banyak, maka volume candle akan terbentuk makin tebal. Sebaliknya, ketika volume candle terbentuk makin kecil, maka di situ akan ada perlawanan atau ada rejeksi dari market yang berlawanan. Saya ambil contoh ketika market ini turun, kemudian berakhir dengan body utuh, maka di situ menggambarkan bahwa perdagangan yang terjadi atau transaksi yang terjadi banyak didominasi oleh pemain seller. Jadi seller di sana yang mendominasi. Nah, ketika market bergerak naik ke atas dengan volume yang tebal, itu menandakan bahwa buyer cukup kuat. Jadi buyer yang menguasai market di sana. Semakin tebal volume candle, maka di situ pemain atau di situ transaksi semakin banyak. Terjadinya perdagangan di situ semakin banyak. Sebaliknya, jika terjadi satu penolakan yang hebat, penolakan yang luar biasa, maka di sana akan terbentuk satu shadow atau satu garis, di mana garis ini membuktikan bahwa di sana terjadi perlawanan yang hebat. Di sana terjadi rejeksi antara buyer dan sellernya di sana. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang pola-pola candlestick baik bullish maupun bearish, di mana pada video-video kami sebelumnya pernah kita singgung, pernah kita sampaikan ke teman-teman semuanya melalui channel ini juga. Mungkin banyak di antara teman-teman yang meminta ke kami untuk minta file PDF-nya untuk bisa dipelajari secara detail di rumah. Nah, di sini kita akan coba jelaskan lebih detailnya. Nanti jika ada teman-teman yang berminat untuk mendapatkan file dari PDF ini, file dari soft copy-nya, bisa menghubungi kami di nomor WA yang sudah tertera di channel ini, atau bisa juga diajukan ke kolom komentar di bawah ini. Mungkin teman-teman yang ada yang butuhkan soft copy-nya, silakan nanti disampaikan di sana. Oke, kita lanjut untuk pembahasan kita kali ini yang akan mengupas mengenai pola-pola candlestick secara lebih detail, secara lebih utuh. Kemudian akan nanti saya berikan gambaran-gambaran juga berdasarkan real market yang ada. Jadi untuk membaca candle itu seperti apa di teorinya, kemudian kita nanti coba kita buka di market di MetaTrader-nya seperti apa. Nanti di sana biar kita semua tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan candlestick. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengenal dulu, sekilas dulu mengenai
candlestick itu ada banyak pola candlestick. Kita bagi menjadi dua nanti, yaitu candlestick yang penerusan dan candlestick yang reversal. Jadi candlestick yang penerusan itu seperti apa, candlestick yang reversal atau pembalikan itu seperti apa. Bagaimana nanti ciri-cirinya kalau market itu mau berbalik, bagaimana ciri-cirinya kalau market itu mau berlanjut. Nah, di materi ini kita coba kupas lagi yang pernah kita sampaikan. Ini yang pertama adalah engulfing bullish. Jadi engulfing bullish ini jadi kalau engulfing itu candle yang terakhir ini selalu menutup candle sebelumnya atau lebih panjang dari candle sebelumnya. Nah, kalau kita logikakan, anggap saja yang hijau ini melawan yang merah, kemudian perhatikan di sebelah kirinya merahnya. Kalau setelah tren itu turun kemudian naik, nah naiknya itu sejauh mana? Kalau naiknya itu sudah melebihi dari titik bukanya, artinya posisi candle itu sudah dihabisi, posisi candle merah sudah dihabisi oleh candle hijau. Ketika sudah lebih tinggi dari candle sebelumnya, yaitu candle merah, maka disitulah mulai kelebihan dari kekuatan itu. Nah, makanya akan digambarkan di sebelah sini. Kalau kita gambarkan di sebelah sini, ya, maka yang bawah, yang merah itu karena sudah dihabisi oleh hijau, maka akan jadi dianggap sebagai shadow begini. Anggap saja yang ini sudah draw karena merah kemudian dikembalikan hijau, anggap saja ini sudah draw atau ditolak oleh buyernya. Nah, di sini bisa digambarkan dengan shadow, dengan garis. Kenapa kok digambarkan dengan garis? Ya, karena merah ini sudah ditolak oleh buyer. Nah, kemudian sudah lebih dari titik buka dari seller sebelumnya. Karena itu kelebihannya, maka disitulah adalah kelebihan kekuatan volume yang ada. Ya, kalau lebihnya warna hijau berarti volume hijau lebih panjang dari candle yang merah. Artinya kekuatan hijau jauh lebih tinggi daripada kekuatan merah. Maka kalau kita simpulkan gambarnya, ya, candlenya seperti ini. Ketika nanti berakhir dengan ditutup seperti ini, maka bisa dijadikan sinyal awal bahwa ini adalah hammer atau ini adalah sinyal untuk pembalikan ke atas, sinyal reversal. Demikian juga yang bearish. Yang bearish kita lihat ketika tren awal naik, kemudian tren selanjutnya, jadi candle selanjutnya ini ternyata warna merah ini tidak harus melompat, teman-teman. Jadi biasanya kalau ganti candle ini lurusnya di sini, ya. Jadi kalau sudah berakhir dengan hijau sudah ditutup, kemudian lompat di sini. Nah, kemudian ketika bergerak turun dan melebihi dari titik pembukaan dari candle sebelumnya, maka di situ kelebihannya itulah yang menjadi kekuatan sellernya. Nah, yang di atas tadi yang sejajar dengan atau yang sudah sejajar dengan titik buka dari candle sebelumnya yang hijau, maka di situ dianggap sebagai rejeksi, dianggap sebagai shadow, dimana ini artinya adalah penolakan sell atau rejeksi sell. Nah, kalau kita gambarkan adalah seperti ini, menjadi shooting star
atau juga pembalikan arah dari tren naik menjadi tren turun. Nah, ketika candle itu ternyata berjajar atau berlanjut, misalkan 3 berturut-turut begini, bisa kita buat satu candle. Kalau kita gambarkan candlenya jadi gabungan dari 3 candle ini, kita bisa jadikan satu, maka disitulah kekuatan candle besarnya. Jadi bergabung dari 3 candle. Kalau kita kasih gambaran, kita tarik utuh dari sini ujung bodi ke ujung bodi bawah, maka di situ ketemu hampir-hampir. Jadi kalau kita ekuivalenkan menjadi Marubozu bullish atau Marubozu yang mengarah ke atas. Ya, ini kelanjutan dari candle sebelumnya ini, candle 3 ini. Ya, demikian juga untuk 3 black cross atau 3 red cross ini. Kalau kita gabungkan dari ketiganya, maka akan terbentuk satu volume panjang, satu candle panjang yang namanya Marubozu bearish. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kalau ada piercing bullish, ya sama saja, karena setelah tren turun kemudian ditolak lagi ke atas, maka di batas inilah yang menjadi perlawanan keduanya. Jadi ketika kita tarik garis lurus, maka yang sebelah kiri merahnya dihabisi oleh hijau. Ketika merah dihabisi oleh hijau, dalam artian di reject oleh hijau, maka di situ dianggap sebagai ekor. Kemudian kelebihan dari titik tutup dari candle yang terakhir ini, maka disitulah adalah volume sell. Jadi di sini menunjukkan bahwa rejeksi sell itu sangat kuat sekali. Rejeksi dari buy itu juga kuat sekali, sampai hampir volumenya dihabisi. Jadi volume sebelumnya ini anggap saja hampir dihabisi. Kenapa kok enggak sampai habis? Ya karena sampai situ sudah tidak mampu lagi ke atas lagi. Nah, di situ titik tutup dari buyernya, maka masih ada sisa untuk volume candle warna merahnya ini. Ya dianggap seperti ini kalau kita gambarkan menjadi hammer lagi. Artinya kalau hammer adalah reversal dari tren turun menjadi tren naik. Sebaliknya kalau kita lihat dari logika, ini pergerakan dari turun menjadi diangkat naik ke atas, bahkan volumenya juga tebal, lebih separuh dari body yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan buy cukup kuat, ya, mengindikasikan, memberikan sinyal awal pada kita, gambaran pada kita bahwa di candle berikutnya ada potensi untuk naik. Nah, nanti kita tinggal mengkombinasikan apakah adakah sinyal konfirmasi yang bisa menguatkan ini naik, atau hanya sekedar rejeksi sementara. Nanti kita bisa lihat dengan candle-candle yang lainnya, bisa kita kombinasikan dengan candle-candle yang lainnya. Demikian juga ini, kita tarik gambaran juga sama. Kemudian kita juga jangan terlalu fokus pada satu teori candlestick yang kita sampaikan, yaitu misalkan hanya berpatokan pada pola candlestick yang terbentuk, namun kita lupa untuk memberikan penguatan lain atau konfirmasi lain, di mana pola itu bisa memberikan sinyal yang kuat bahwa dia betul-betul akan terjadi. Nah, saya kasih contoh gambaran begini. Ketika tren awal turun, kemudian ada candle hijau, ini kalau kita ambil di teorinya adalah bullish harami. Kenapa? Karena tidak melebihi dari titik
pembukaan dari candle sebelumnya, artinya jauh lebih kecil dari candle sebelumnya. Namun demikian, karena ini berwarna hijau, maka di situ menjadi sinyal awal pun bahwa ini ada kekuatan buy yang sudah muncul. Nah, untuk menguatkan di situ, karena ini trennya kuat turun, maka kita jangan buru-buru untuk membalik, ya, untuk membalikkan transaksi kita bahwa ini langsung buy, langsung naik ke atas. Jangan begitu, kita harus tunggu dulu, tunggu beberapa candle atau satu candle berikutnya seperti apa. Nah, jika candle berikutnya ini berwarna hijau kuat, artinya kuat naik dengan volume yang tebal, dengan ekor yang tidak panjang, artinya tidak ada rejeksi yang kuat dari atas. Nah, di sini adalah sinyal konfirmasi bahwa tren turun ini akan segera dibalik menjadi tren naik. Dengan ini adalah sinyal awal, ini adalah sinyal konfirmasinya. Gitu. Demikian juga untuk yang lain, untuk pola-pola candle yang lain, jangan langsung satu pola dijadikan patokan untuk ngambil kebijakan. Kita bisa kombinasikan dengan berbagai macam teknik yang ada, dari candle-candle yang ada, dari peluang yang ada, harus kita kombinasikan sehingga terbentuk satu konstruksi yang utuh, ya, untuk bisa mengambil kebijakan apakah dia mau naik, apakah mau turun, karena sudah ada penguatan-penguatannya. Tanpa ada penguatan-penguatannya, kita harus hati-hati dan lebih sabar untuk menunggu dulu. Ya, ini teorinya seperti ini. Kalau Harami seperti ini, Harami itu selalu lebih kecil, yang terakhir dengan sebelumnya selalu lebih kecil begini. Kemudian tweezer bottom ini ketika berada di ujung tren, kalau bottom itu berada di bawah, kalau top berarti di atas, tweezer berarti dua-duanya itu seimbang atau dua-duanya itu hampir sama. Jadi ketika dia tren turun, kemudian posisi di bawahnya sejajar, baik itu ekornya maupun bodinya itu sama, ya, sama atau sejajar. Nah, ini adalah sinyal awal bahwa tren itu mau berbalik. Namun demikian tidak serta-merta ini jadikan patokan langsung pasang buy, bukan, tidak bisa begitu. Harus betul kita lihat sinyal-sinyal yang lain. Nah, kita bisa lihat rejeksi-rejeksinya. Sebelumnya kita juga bisa lihat rejeksi-rejeksinya. Adakah di sana penolakan-penolakannya? Kalau ada banyak penolakan, kemudian muncul tweezer bottom di sini. Nah, di sini adalah sinyal bahwa betul-betul tren itu mau dibalik. Namun demikian, lebih yakin lagi, untuk menambah keyakinan kita bisa lihat di candle berikutnya. Ketika di candle berikutnya ini sudah terbentuk warna merah atau menguatkan terbentuk warna hijau menguatkan posisi dari tweezer bottom ini, yang mengindikasikan bahwa sinyal berbalik sudah terlihat jelas, maka di situ kita bisa ambil posisi di sini, ambil posisi buy di sini. Nah, targetnya berapa? Target bebas, terserah teman-teman bisa mengatur sendiri, teman-teman bisa mengkira-kira sendiri seperti apa, karena masing-masing orang punya batasan sendiri. Nah, semuanya yang penting profit ambil, seperti itu metodenya. Demikian juga untuk tweezer bottom, tweezer top. Kalau tweezer top berarti ketika di awal posisi tren naik, kemudian di ujung tren di sana ada muncul warna hitam atau warna merah, candle seller yang terbentuk di sana. Nah, kemudian kita lihat di sana apakah ini terbentuk satu pola yang namanya tweezer bottom. Kemudian kita lihat adakah sinyal yang menguatkan di sebelah kiri kanannya, ya. Yang jelas sebelah kirinya yang pastinya, karena ini historinya akan terlihat di sana. Ketika di sebelah kirinya banyak terjadi banyak rejeksi, kemudian rejeksi itu juga diperkuat lagi dengan dua-duanya rejeksi, semakin banyak dan semakin panjang rejeksi, maka di situ peluang reversal, potensi pembalikan makin kuat. Harus diingat itu. Jadi tidak hanya
kita berpandangan, kita berpatokan pada hanya twister bottom atau twister top saja. Namun demikian kita bisa memperkuat dengan analisa dengan candle-candle sebelumnya. Kemudian lebih kuat lagi ketika terbentuk seperti ini, kita tunggu satu candle lagi sebagai bentuk konfirmasi, maka di sini di candle ini kita bisa ambil posisi sell. Jangan khawatir teman-teman, tidak bagian rezeki. Ya, ketika sudah bergerak kuat, bisa dipastikan dia akan berlanjut lagi. Asalkan jangan terlalu besar ngambil profitnya, jangan terlalu besar target profitnya. Kemudian jangan lupa untuk manajemen lotnya, jangan lupa untuk manajemen resikonya, karena itu satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah, berikutnya seperti ini, saya kasih gambaran sedikit-sedikit seperti ini. Ya, ini adalah satu bentuk pola namanya morning doji. Jadi dari arah tren turun, kemudian di candle selanjutnya, di candle setelah merah panjang terakhir, ini terbentuk satu bintang atau doji di sana. Kemudian diperkuat lagi doji ini dengan candle hijau yang cukup panjang. Biasanya kalau lebih kuat ini paling tidak separuh dari bodi merahnya. Ini untuk memastikan bahwa ini betul-betul candle penguatan untuk reversal. Jadi pembalikan dari arah tren turun begini menjadi tren naik. Ya, jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Tidak bisa serta-merta ini terbentuk seperti ini terus berbalik. Jangan melihat, jangan di sana. Kita juga lihat ring hariannya sudah berapa. Kita juga lihat posisi-posisi, mungkin ada news yang sana yang mendekati di daerah-daerah ini, maka semuanya kita harus perhatikan. Tidak bisa serta-merta dijadikan patokan secara tunggal, mutlak tidak bisa. Semuanya banyak aspek yang harus kita perhatikan agar apa yang kita putuskan menjadi profitable, betul-betul tidak salah langkah dan menghasilkan banyak. Nah, ini kalau kita lihat yang 3 inside up ini posisinya hampir sama, jadi tren turun, kemudian di sana sudah mulai muncul warna hijau atau kekuatan buyer, kemudian diperkuat lagi oleh candle berikutnya yang lebih panjang lagi. Jangankan lebih tinggi, separuh saja ini sudah lebih kuat dari candle sebelumnya. Artinya di situ sinyal pembalikan sudah mulai tampak di sana. Nah, dan seterusnya mungkin teman-teman di sana bisa lihat, bisa baca nanti setelah mencoba membaca dengan seksama. Kemudian ada pertanyaan, silakan disampaikan, karena ini hanya sifatnya memberikan edukasi yang bersifat standar. Untuk selebihnya di trading adalah diperbanyak latihan, perbanyak dengan mengalami berbagai kasus. Jadi ketika kita sudah sering mengalami berbagai kasus, maka di situ kita makin matang untuk membuat suatu keputusan. Kita makin matang untuk menganalisakan satu market yang sedang berjalan. Ya. Nah, seperti ini adalah banyak sekali, mungkin teman-teman bisa dibaca, bisa dilihat nanti, bisa dipahami secara detail dulu. Saya ada soft copy-nya, teman-teman kalau misalkan mau meminta dalam bentuk soft copy-nya kita akan berikan. Jadi untuk pegangan kita, untuk sekedar kita mengisi di kepala kita supaya minimal kita tahu arah. Jadi tidak asal trading, jadi tidak asal open posisi, namun demikian kita tahu kira-kira arahnya seperti apa. Minimal kita bisa manajemen itu dengan baik. Jadi ketika kita sudah mengenali ini adalah sinyal-sinyal mau naik, maka kita akan lebih mudah untuk ambil posisi. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan profit yang lebih banyak. Sebaliknya,
tanpa kita mengetahui karakter-karakter ini, maka tentu akan sangat susah kalau kita hanya mengandalkan dari indikator-indikator. Karena indikator pun tanpa kita kuasai dengan baik, maka sama saja kita tidak akan bisa menghasilkan profit yang cukup, tidak akan bisa mendapatkan peluang yang baik. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita memanage keahlian kita, bagaimana kita memanage keuangan kita, resiko kita, kemudian bagaimana kita banyak belajar mensimulasikan suatu market. Ketika marketnya nanti berbalik arah, kita sudah terbiasa untuk melakukan satu settlement, melakukan satu solusi, sehingga kondisi yang berbalik pun bisa kita manfaatkan menjadi satu peluang. Nah, di situ bedanya seorang trader dan seorang gambler. Kalau seorang trader betul-betul dipertimbangkan sangat detail, baik itu candlestick, baik itu fundamental, itu sangat kita perhatikan. Jadi tujuan transaksi kita, tujuan kita trading adalah betul-betul untuk berdagang. Jadi bukan untuk main-mainan angka, tapi betul-betul kita berdagang. Namanya berdagang dengan segala pertimbangannya, dengan segala analisanya, untuk minimal mendapatkan hasil yang kita dambakan. Jadi minimal mengurangi kerugian, memaksimalkan keuntungan di situ. Karena tidak seorang pun tahu arah market yang mutlak, tidak akan satu orang pun yang tahu. Kenapa kok begitu? Karena market itu selalu ada dua arah, ada buy dan sell, ada naik dan turun. Ketika market itu bergerak naik terus, maka di situ pasti ada sentimen market yang masuk, maka akan ada seller yang akan masuk. Di situ seterusnya akan ada pemain baru, akan ada pemodal baru yang membalikkan harga. Ya, saya ambil contoh ketika harga ayam di pasaran turun, nah maka tidak akan ada geliat dari para pengusaha ayam. Karena itu pelan-pelan pasti akan merangkak naik, pasti akan merangkak naik. Sebaliknya ketika ayam mencapai harga tertinggi, ya maka pasti nanti akan ada pemain baru yang akan menurunkan harga. Kenapa? Kalau harga makin tinggi, maka tidak banyak orang akan membeli di sana. Nah, karena itu ketika harga tinggi pasti ada pemain baru yang akan menurunkan harga. Ketika harga sudah turun, maka yang lain, market yang lain nanti akan ikut turun. Kenapa kok begitu? Karena kalau tidak ikut turun, maka dia tidak akan ada yang beli lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu namanya market. Karena itu pandai-pandailah, bijak-bijaklah untuk memanfaatkan pergerakan market ini dengan sebaik-baiknya, dengan memahami candlestick. Minimal kita ada gambaran, minimal kita bisa menemukan sinyal awal seperti apa. Nah, ketika sinyal awal sudah muncul, maka di situ kita bisa menganalisakan secara detail lagi. Kita kupas secara detail, sekitarnya itu ada apa? Apakah ada penguatan, apakah ada pelemahan? Nah, di situ harus kita kumpulkan semuanya informasi itu, baik di time frame H1, H4, D1, W1, MN1, semuanya kita buka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita ambil posisi. Karena itu pesan saya pada kita semua, teman-teman semuanya, tradinglah dengan bijak, pahami semua tekniknya, pahami semua dasar-dasarnya, perbanyak pengalaman, perbanyak latihan, perbanyak manajemen teknik dan strategi kita. Kemudian sesuaikan dengan karakter kita. Jangan mencontoh secara total dari orang lain, namun demikian kita bisa mengambil banyak ilmu dari orang lain untuk kita coba, kita terapkan, kita sesuaikan dengan karakter kita, buat diri kita sendiri. Dengan demikian trading kita akan nyaman, trading kita akan lebih enak, dan itu jauh lebih profitable daripada kita
hanya ikut-ikutan sana, hanya ikutan sini, yang pada akhirnya belum tentu cocok dengan kita. Oke, itu teman-teman yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Berikan komentar yang positif untuk bisa membangun dan mengembangkan channel kami. Terima kasih dan selamat siang.